Saat suamiku terbang untuk dinas di Malaysia, tiba-tiba anakku berbisik dengan panik, "Bu, jangan buka lemari ayah. Aku lihat tadi ayah menyimpan sesuatu, dan setelah aku tunggu 20 menit tiba-tiba." Sebelum lanjut ke videonya, bantu subscribe channel ini. Satu subscribe dari kalian akan jadi pahala baik untuk kalian. Jangan lupa like dan komen kota asal kalian. Lanjut ke ceritanya. Aku selalu memulai pagi dengan rutinitas yang sama. Bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, lalu memastikan semua kebutuhan keluarga dalam keadaan tertata. Suamiku, Arfan, sudah terbiasa berangkat lebih dulu saat mendapat jadwal dinas ke luar kota atau luar negeri. Ia bekerja di bidang konstruksi, dan jadwalnya memang kerap berubah. Meskipun begitu, kami berusaha menjalani hari seperti biasa agar anak kami, Dira, tidak merasa terganggu dengan dinamika pekerjaan ayahnya. Pagi itu, rumah terasa lebih tenang dari biasanya. Arfan baru saja berangkat menuju bandara untuk penerbangan dinas ke Malaysia selama 3 hari. Sebelum pergi, ia sempat menghampiriku di dapur dan berkata dengan nada yang terdengar biasa saja, "Aku hanya 3 hari. Kalau ada apa-apa, telepon aku saja." Aku mengangguk sambil mengingatkannya membawa obat flu yang masih tergeletak di meja. Ia tersenyum kecil dan memasukkannya ke tas, lalu pamit pada Dira sebelum pergi. Semuanya tampak wajar, dan aku tidak memikirkan hal lain selain menata kembali rumah setelah ia berangkat. Setelah itu, aku membereskan ruang tengah dan memastikan cucian sudah masuk mesin. Tidak ada hal aneh yang menarik perhatian. Dira, anakku yang berusia 8 tahun, duduk di ruang keluarga sambil menggambar. Sesekali ia melirik ke arah tangga, namun aku tidak terlalu menghiraukannya karena mengira ia hanya bosan atau mencari perhatian. Meskipun begitu, aku tetap memperhatikannya dari jauh karena ia biasanya akan menceritakan apapun yang ia lihat atau pikirkan. Ketika aku hendak menyapu kamar tidur, aku menyadari lemari pakaian Arfan sedikit terbuka. Aku menutupnya kembali tanpa berpikir panjang, karena ini hal biasa. Lalu aku kembali turun untuk bertanya pada Dira, apakah ia ingin camilan sebelum makan siang. Dira mengangguk, tetapi ia tampak sedikit gelisah. Ketika aku mendekat, ia meletakkan pensil warna dan menatapku cukup lama sebelum akhirnya bertanya hal yang tidak biasanya ia tanyakan. Namun pada saat itu, aku belum menyadari apapun. Hari itu sebenarnya berjalan normal. Tidak ada suasana tegang atau firasat apapun yang membuatku curiga. Namun, setelah Arfan pergi, suasana rumah memang terasa berbeda. Mungkin karena aku harus mengatur segalanya sendiri untuk sementara. Tapi aku tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang harus dipikirkan terlalu dalam. Bagiku, hari itu hanyalah awal dari 3 hari seperti biasanya saat suamiku dinas. Aku masih duduk di meja makan saat Dira mendekat dengan langkah pelan. Ia terlihat ragu, seolah ingin menyampaikan sesuatu namun menahan diri. Aku menatapnya dan bertanya dengan nada lembut, "Ada apa? Kamu terlihat seperti ingin bicara." Ia hanya menggeleng pelan, lalu kembali ke tempat duduknya. Karena tak ingin memaksanya, aku memutuskan untuk melanjutkan pekerjaan rumah. Di sela rutinitas, pikiranku sempat teringat pada perjalanan Arfan. Aku berharap ia tiba dengan selamat dan segera memberi kabar. Biasanya ia akan mengirim pesan ketika sudah melewati imigrasi. Aku membuka ponsel untuk memastikan tidak ada pesan baru, lalu meletakkannya kembali di meja. Tidak ada hal yang mengganggu pikiranku selain memastikan Dira nyaman dan tidak merasa kesepian ketika ayahnya sedang dinas. Suasana rumah tetap tenang hingga menjelang siang. Aku mengajak Dira makan, lalu menemaninya mengerjakan tugas sekolah. Semuanya berlangsung normal. Tidak ada petunjuk bahwa akan ada sesuatu yang mengubah sisa hari itu. Aku bahkan sempat berpikir ingin menata ulang lemari di kamar, tetapi menundanya karena tubuhku mulai terasa lelah.
Aku memutuskan untuk duduk sejenak di ruang keluarga sambil menikmati teh hangat. Saat itu aku masih merasa hari akan berlalu biasa saja. Tidak sedikit pun terpikir bahwa rutinitas sederhana yang kulakukan sejak pagi akan bergeser, hanya karena satu kalimat singkat yang sebentar lagi akan diucapkan anakku. Kalimat yang membuatku berhenti beraktivitas, menahan napas, dan memikirkan ulang apa saja yang kulihat sejak suamiku keluar rumah tadi. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, aku duduk menemani Dira di ruang keluarga. Ia tampak masih gelisah sejak pagi, namun aku tidak ingin memaksanya bercerita jika ia belum siap. Aku memperhatikan cara ia menggambar. Gerakannya tidak tenang seperti biasanya. Ia sering menghapus, lalu menggambar lagi, kemudian berhenti untuk melihat ke arah tangga. Perilakunya membuatku bertanya-tanya, tetapi aku tetap menunggu sampai ia sendiri membuka pembicaraan. Aku baru saja hendak berdiri untuk mengambil pakaian dari mesin cuci, ketika aku merasa lengan bajuku ditarik pelan. Aku menoleh, dan kulihat Dira menatapku dengan wajah yang tampak cemas. Ia tidak berkata apapun selama beberapa detik, seolah berusaha menata keberaniannya. Setelah itu, ia mendekat dan berbisik dengan suara yang sangat pelan, "Bu, jangan buka lemari ayah." Aku sempat terdiam karena tidak mengerti maksudnya. Aku lalu bertanya, "Kenapa? Ada apa dengan lemari ayah?" Dira menunduk sambil memegang ujung bajunya sendiri. Ia menggigit bibirnya, lalu menjawab dengan suara yang sedikit bergetar, "Aku lihat tadi ayah menyimpan sesuatu sebelum berangkat." Kata-kata itu cukup membuatku berhenti bergerak. Aku tidak langsung menanggapinya karena ingin memastikan aku mendengar dengan benar. "Kamu melihat ayah menyimpan sesuatu? Di lemari?" Tanyaku lagi. Dira mengangguk, lalu menatapku dengan ekspresi seolah ia sudah memikirkan hal itu sejak pagi. Aku mencoba memahami situasinya, karena biasanya Dira tidak menyampaikan sesuatu yang membuatnya takut kecuali memang ada alasan. Aku menarik napas pelan dan duduk kembali di sampingnya. "Kapan kamu melihatnya?" tanyaku. Dira menjawab, "Tadi pagi sebelum ayah pamit. Aku naik sebentar ke kamar mau ambil penghapus, tapi aku lihat ayah membuka lemari. Ayah memasukkan sesuatu, tapi aku tidak tahu apa." Ia menunduk lagi, lalu menambahkan, "Ayah kelihatan buru-buru." Penjelasan itu membuatku berpikir sejenak. Arfan memang berangkat terburu-buru, tapi tidak ada hal aneh yang kulihat. Namun, cara Dira menyampaikannya tidak seperti anak yang hanya sekadar mengarang cerita. Ia terlihat sungguh-sungguh, dan ada rasa takut yang ia pendam sejak pagi. Aku tidak ingin langsung membuka lemari dan memastikan, karena aku bisa melihat bahwa ia benar-benar khawatir. Lagi pula, aku juga tidak ingin membuat kesimpulan sebelum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Untuk menenangkannya, aku berkata, "Ibu tidak akan membuka lemari itu sekarang. Kamu tenang saja." Ia mengangguk, meski matanya masih menunjukkan rasa curiga terhadap sesuatu yang ia sendiri tidak yakin. Aku mengusap kepalanya dan mengajaknya duduk lebih dekat agar ia merasa aman. Sementara itu, aku mulai memikirkan kembali aktivitas Arfan sejak pagi. Gerak-geriknya tampak biasa, tetapi kata-kata Dira membuatku meninjau ulang apakah ada hal yang luput dari perhatianku. Beberapa menit kemudian, ponselku berbunyi menandakan pesan masuk. Kukira itu pesan dari Arfan yang memberi kabar sudah sampai di bandara, namun ternyata tidak. Isinya hanya pesan dari grup orang tua murid. Aku meliriknya sebentar, lalu kembali meletakkan ponsel di meja. Tidak ada berita tentang suamiku, dan itu membuat pikiranku sedikit lebih waspada meskipun alasan yang jelas belum ada. Aku kemudian mengajak Dira untuk makan siang. Selama makan, ia berkali-kali melirik ke arah tangga dan aku menyadarinya. Aku bertanya, "Kamu masih kepikiran soal lemari?"
Ia hanya mengangguk sekali. Apa kamu melihat sesuatu yang membuatmu takut? Tanyaku. Dira mencoba menjelaskan, bukan takut, Bu. Tapi ayah kelihatan berbeda tadi. Ayah seperti menyembunyikan sesuatu. Ia tidak bisa menjabarkan lebih jauh, namun aku bisa merasakan ketidaknyamanannya. Setelah makan, aku meminta Dira duduk di ruang keluarga sementara aku membereskan piring. Sesekali aku melirik ke arahnya dan melihat ia duduk sambil memeluk bantal kecil, seolah menunggu sesuatu. Tingkahnya semakin membuatku ingin mengetahui apa yang ia lihat, tetapi aku memilih untuk menunggu waktu yang tepat agar ia tidak semakin tegang. Ketika aku kembali duduk, Dira bertanya, Bu, lemari itu jangan dibuka dulu ya? Kita tunggu saja. Aku menatapnya sambil mencoba tersenyum lembut. Iya, kita tunggu dulu. Kamu tidak perlu takut, jawabku. Ia tampak sedikit tenang, meski tidak sepenuhnya. Aku lalu melihat jam dinding. Sudah hampir 20 menit sejak Dira mengatakannya. Dalam waktu itu, aku sebenarnya ingin memeriksa sendiri apa yang membuatnya cemas. Namun aku memilih untuk mendengarkan perasaannya terlebih dahulu. Aku tahu Dira bukan anak yang mudah takut, sehingga reaksinya kali ini terasa tidak biasa. Suasana ruang keluarga menjadi lebih hening. Dira duduk dekatku, memegangi lengan bajuku, seolah ingin memastikan aku tidak meninggalkannya. Aku mencoba menenangkan suasana dengan mengajak bicara hal lain, tapi setiap topik yang kukeluarkan tidak membuatnya lupa pada lemari tersebut. Ia hanya menjawab singkat dan tetap menatap ke arah tangga. Hingga akhirnya, setelah menunggu sekitar 20 menit, keadaan yang semula tenang berubah menjadi titik awal dari sesuatu yang tidak pernah kubayangkan. Karena pada saat itu, sesuatu terjadi, sesuatu yang membuatku dan Dira saling menatap tanpa sempat berkata apapun. Suasana rumah menjadi jauh lebih sepi setelah Dira menyampaikan kekhawatirannya. Aku berusaha menjaga agar ekspresiku tetap tenang, meskipun pikiranku mulai dipenuhi pertanyaan. Kami duduk bersama di ruang keluarga, hanya ditemani suara kipas angin yang berputar pelan. Dalam diam itu, aku mendengar sesuatu dari lantai atas, suara kecil yang terdengar seperti gesekan benda. Aku menatap ke arah tangga secara refleks, lalu memperhatikan reaksi Dira. Wajahnya langsung berubah tegang, dan ia memegang tanganku. Bu, itu dari kamar, ucapnya pelan. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya mengangguk kecil, mencoba menunjukkan bahwa aku mendengar suara yang sama. Namun, aku tidak ingin membuat Dira panik, jadi aku menarik napas panjang dan berkata dengan tenang. Mungkin itu suara hanger atau pintu lemari yang tidak tertutup rapat. Tadi pagi ibu memang melihat lemari sedikit terbuka. Bisa jadi posisinya berubah. Dira menggeleng. Tapi Bu, suaranya tadi seperti ada yang bergerak. Aku memandangnya beberapa detik. Apa kamu yakin kamu tidak salah dengar? Tanyaku. Ia mengangguk lagi, kali ini lebih mantap. Aku tahu Dira jarang memaksakan pendapat jika ia tidak yakin. Karena itulah, meski aku masih mencoba berpikir logis, aku mulai merasa ada yang perlu diperiksa. Aku memutuskan untuk tetap duduk sebentar agar suasana tidak terasa terlalu menegangkan. Kita tunggu dulu beberapa menit, kataku. Kalau memang ada sesuatu, kita akan dengar lagi. Dira memegang tanganku lebih erat dan mengangguk. Ia menempelkan tubuhnya ke lenganku, seolah ia tidak ingin jauh dariku. Beberapa menit berlalu tanpa suara lain. Namun suasana hening justru membuatku semakin fokus pada hal-hal kecil yang biasanya tidak kuperhatikan. Aku memperhatikan ponselku, masih belum ada pesan dari Arfan. Padahal biasanya ia akan memberi kabar setelah melewati pemeriksaan bandara. Aku mencoba mengabaikan kekhawatiran yang mulai muncul, tetapi sulit untuk tidak memikirkannya.
Dira membuka percakapan pelan. Bu, kenapa ayah tidak kirim pesan? Aku tersenyum kecil dan mencoba meredam kecemasannya. Mungkin ayah masih menunggu waktu kosong. Bandara biasanya ramai. Kita tunggu saja. Ia mengangguk, meski jelas terlihat bahwa ia tidak sepenuhnya tenang. Setelah hampir 10 menit, suara gesekan itu terdengar lagi. Kali ini sedikit lebih jelas. Aku dan Dira sama-sama menoleh ke arah tangga. Suaranya tidak keras, tetapi cukup untuk membuat kami yakin bahwa itu bukan suara angin atau benda yang jatuh. Aku akhirnya berdiri perlahan, mencoba menunjukkan bahwa aku siap menghadapi apapun yang terjadi. Ibu cek sebentar, ucapku. Dira langsung menarik lenganku. Bu, jangan. Kita tunggu dulu. Tadi ayah beneran masukin sesuatu. Mungkin, ayah tidak mau ada yang buka lemari. Aku berjongkok agar sejajar dengan tatapan matanya. Dira, ibu ngerti kamu takut? Tapi apapun yang kamu lihat pagi tadi, ibu perlu tahu supaya kita bisa tenang. Ia tampak ragu, tetapi ia tidak melarangku lagi. Ia hanya berkata, Bu, kalau ibu naik, aku ikut. Aku menggeleng pelan. Tidak. Kamu tunggu di sini. Ibu naik pelan-pelan saja. Kamu tinggal panggil kalau ada apa-apa. Dira menatapku lama, lalu berkata, jangan lama-lama, Bu. Aku mengelus kepalanya sebentar sebelum akhirnya melangkah menuju tangga. Langkahku sengaja kubuat pelan agar tidak menimbulkan suara berlebihan. Setiap anak tangga yang kupijak terasa lebih berat dari biasanya, mungkin karena aku sendiri mulai merasakan ketegangan yang tidak bisa diabaikan lagi. Ketika sampai di lantai atas, aku berhenti sejenak untuk memastikan tidak ada suara lain. Lorong menuju kamar tampak sama seperti sebelumnya, tidak ada tanda-tanda sesuatu yang berubah. Namun ketika aku mendekati pintu kamar, aku menyadari sesuatu yang membuatku berhenti. Pintu kamar sedikit terbuka, padahal sebelumnya aku yakin telah menutupnya rapat setelah membereskan tempat tidur. Aku memanggil Dira dari atas. Dira, kamu dengar sesuatu dari bawah? Ia menjawab, tidak, Bu. Tapi aku lihat pintunya dari sini tadi juga agak kebuka. Suaranya terdengar cemas, namun ia berusaha tetap tenang. Aku mendorong pintu perlahan. Udara di dalam kamar terasa sama saja, tetapi ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Aku berdiri di ambang pintu dan memperhatikan sekitar. Lalu pandanganku tertuju pada lemari. Posisinya sedikit berubah. Pintu kirinya terbuka beberapa sentimeter, berbeda dari kondisinya pagi tadi. Aku tidak langsung mendekat. Aku mencoba memeriksa apakah ada tanda-tanda sesuatu yang jatuh atau bergerak. Tidak ada. Lantai bersih. Tidak ada benda yang bergeser. Tidak ada jejak atau suara. Hanya lemari yang sedikit terbuka. Aku menelan ludah perlahan. Apa yang Arfan simpan hingga membuat Dira begitu khawatir? Pikirku dalam hati. Aku memutuskan memanggil Dira. Dira, tunggu sebentar ya. Ibu mau lihat lemari ayah. Dari bawah ia menjawab cepat. Bu, hati-hati. Aku mendekat ke lemari langkah demi langkah. Saat jarakku tinggal sekitar setengah meter, aku berhenti lagi karena mendengar suara kecil dari dalam. Suara yang sama seperti sebelumnya. Seolah ada sesuatu yang menyentuh bagian dalam lemari, walaupun tidak keras. Aku menoleh sebentar ke arah pintu kamar, memastikan Dira masih di bawah. Lalu aku mengembuskan napas pelan dan memegang gagang lemari. Saat itulah aku mulai merasakan bahwa apapun yang akan kutemukan mungkin bukan sesuatu yang sederhana. Aku berdiri tepat di depan lemari sambil memegang gagangnya. Tangan kiriku menopang pintu agar tidak bergerak tiba-tiba, sementara tangan kananku perlahan menarik engselnya. Aku tidak ingin menimbulkan suara yang bisa membuat Dira semakin takut,
Jadi aku membukanya sedikit demi sedikit. Pintu lemari yang semula hanya terbuka beberapa sentimeter kini melebar, memperlihatkan bagian dalamnya yang tampak rapi seperti biasa. Namun meskipun tampak rapi, rasa waspada yang muncul sejak tadi tidak hilang begitu saja. Aku mengamati barisan pakaian yang tergantung. Semua masih berada pada urutannya. Kemeja kerja Arfan tersusun sesuai warna, jaketnya berada di sisi kanan, dan beberapa celana lipat berada di bagian bawah. Tidak ada yang tampak berubah, dan aku bahkan mulai bertanya-tanya apakah aku hanya terlalu memikirkan ucapan Dira. Namun, sebelum aku menutup kembali pintu lemari, mataku menangkap sesuatu yang berbeda dari biasanya. Di bagian bawah lemari, tepat di sudut dekat tumpukan kotak sepatu, ada sebuah tas kecil berwarna hitam. Aku mengenali tas itu. Arfan jarang menggunakannya, dan biasanya ia menyimpannya di laci meja kerja, bukan di dalam lemari pakaian. Letaknya yang tersembunyi membuatku semakin penasaran. Aku berlutut perlahan agar bisa melihat lebih jelas tanpa menggeser barang lain. Ketika aku mendekat, aku menyadari tas itu sedikit terbuka, seolah ditutup dengan terburu-buru. Aku mencoba memanggil Dira dari atas. Dira, kamu masih di ruang keluarga? Suaranya terdengar cepat, iya Bu. Kenapa? Aku menjawab, tidak apa-apa. Ibu hanya memastikan kamu masih di bawah. Ia tidak menanyakan apapun lagi, meski terdengar jelas dari nada suaranya bahwa ia masih cemas menunggu. Kembali menatap tas itu, aku merasa perlu mengetahui apa isinya. Namun sebelum aku menyentuhnya, suara dari luar kamar membuatku berhenti. Suara langkah kaki kecil, diikuti suara Dira memanggil, Bu? Ternyata ia tidak tahan menunggu dan menaiki tangga tanpa memberitahuku. Ia berdiri di ambang pintu kamar, memegang sisi pintu dengan kedua tangan. Matanya jelas-jelas mencari arah pandangku, lalu berhenti pada tas hitam yang terletak di bawah lemari. Bu, itu tas yang ayah bawa kemarin malam, katanya pelan. Aku menoleh. Kamu yakin? Ia mengangguk. Ayah sempat masuk ke kamar sebelum tidur dan bawa tas itu. Tapi aku pikir itu tas kerja biasa. Aku memintanya mendekat sedikit, tetapi tidak terlalu dekat ke lemari. Dira, kamu tunggu di dekat pintu saja. Ibu ingin lihat isinya. Dira menelan ludah, namun mengikuti instruksiku. Ia berdiri tegak dengan wajah tegang, seolah mempersiapkan diri untuk apapun yang mungkin terjadi. Aku meraih tas itu perlahan. Beratnya tidak terlalu signifikan, tetapi aku dapat merasakan ada beberapa benda di dalamnya. Resletingnya tidak tertutup rapat, sehingga aku bisa membuka tas itu tanpa menimbulkan suara keras. Saat aku membuka bagian atasnya, aku melihat beberapa benda yang tidak asing namun bukan benda yang biasanya disimpan Arfan di dalam lemari. Di dalam tas itu terdapat berkas dokumen yang dilipat rapi, sebuah kartu akses berlogo perusahaan Arfan yang berbeda dari kantor biasanya, dan sebuah kotak kecil berwarna abu-abu. Kotak itu tampak baru dan tidak memiliki label. Sekilas, tampaknya bukan barang berharga yang umum disimpan di lemari, tapi aku tetap berhati-hati. Dira mendekat sedikit dan bertanya, Bu, itu apa? Aku menjawab, Ibu belum tahu. Tapi tidak apa-apa, kita lihat pelan-pelan. Ia mengangguk meski jelas masih merasa waspada. Aku memeriksa dokumen pertama. Ternyata dokumen itu bertuliskan nama perusahaan asing, bukan perusahaan tempat Arfan bekerja. Ada beberapa lembar kontrak kerja sementara, dengan tanggal yang menunjukkan masa tugas yang lebih panjang dari dinas 3 hari yang ia sampaikan. Aku membaca pelan bagian atasnya dan mencoba memahami konteksnya, tetapi isi dokumennya cukup teknis, lebih dari sekadar surat tugas biasa. Namun bagian yang membuatku berhenti adalah lembar kedua.
Di situ tertulis jadwal keberangkatan berbeda dengan yang Arfan katakan padaku. Aku menahan napas sejenak, mencoba mempertimbangkan apakah aku salah memahami informasi ini. Saat aku berpikir, Dira bertanya lagi, "Ayah bohong, Bu?" Aku menggeleng cepat. "Ibu belum tahu, Dira. Jangan membuat kesimpulan dulu." Namun dalam hatiku, aku tidak bisa menghindari rasa heran yang semakin kuat. Aku kemudian mengambil kotak kecil berwarna abu-abu itu. Bentuknya sederhana dan tidak berat. Dira menatap kotak itu tanpa berkedip. "Bu, apa itu?" "Ayah tidak pernah simpan kotak seperti ini," jawabku pelan. Aku membuka kotak itu dengan hati-hati. Ternyata isinya adalah sebuah flash disk kecil berwarna perak. Tidak ada label, tidak ada tulisan, hanya perangkat penyimpanan biasa. Tapi aku tahu Arfan tidak pernah meninggalkan flash disk tanpa alasan, apalagi menyimpannya di tempat yang tersembunyi. Dira menatapku dengan ekspresi khawatir. "Bu, aku takut. Kenapa ayah sembunyiin semua itu?" Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menutup kembali kotak itu sambil mencoba mempertahankan ketenangan. "Mungkin ayah memang ingin menyimpan ini di tempat aman," kataku. "Kita belum tahu apa maksudnya." Namun sebelum aku sempat menutup tas itu, ponselku berbunyi dari bawah. Aku dan Dira saling menatap. Suaranya cukup keras sehingga terdengar jelas sampai ke lantai atas. Dira berbisik, "Bu, itu ayah?" Aku tidak tahu. Tetapi panggilan itu datang pada saat yang paling tidak terduga, tepat ketika kami menemukan sesuatu yang tidak seharusnya disimpan tanpa penjelasan. Dan panggilan itulah yang mengubah seluruh situasi menjadi titik balik yang tidak bisa kami abaikan lagi. Begitu mendengar nada dering ponsel dari lantai bawah, aku dan Dira langsung saling menatap. Kami berdua tidak bergerak selama beberapa detik, seolah sedang menunggu suara itu berhenti atau berubah menjadi petunjuk lain. Namun nada dering itu terus berbunyi, menandakan panggilan masuk yang tidak segera terputus. Aku akhirnya berdiri perlahan, menutup tas hitam itu, dan memberi isyarat pada Dira untuk tetap berada dekat denganku. "Bu, kita angkat saja," ucap Dira pelan sambil meremas ujung bajuku. Aku mengangguk, lalu menuntunnya turun bersama-sama. Aku tidak ingin meninggalkannya sendirian di atas, apalagi setelah menemukan tas yang isinya cukup membingungkan. Ketika kami sampai di ruang keluarga, ponselku masih berada di meja. Layarnya menyala, menampilkan nomor yang tidak tersimpan di daftar kontakku. Dira bertanya, "Siapa, Bu?" Aku hanya menjawab, "Tidak tahu. Nomornya asing." Aku mengambil ponsel itu dan melihatnya beberapa detik sebelum akhirnya menekan tombol hijau. "Halo," ucapku dengan nada yang kucoba kendalikan agar tetap tenang. Suara laki-laki terdengar dari seberang. Suaranya rendah, formal, dan terdengar seperti seseorang yang sudah terbiasa dengan percakapan resmi. "Selamat siang dengan Ibu Rani." Aku mengonfirmasi, "Iya, benar." "Ini siapa? Ada hubungan keluarga dengan Bapak Arfan?" Tanya suara itu lagi. Pertanyaan tersebut membuatku menegakkan posisi tubuhku. "Saya istrinya." "Ada apa ya?" Laki-laki itu tidak langsung menjawab. Ia terdengar memeriksa sesuatu, mungkin berkas atau daftar. Setelah beberapa detik, ia berkata, "Ibu, kami dari pihak bandara. Tadi ada pemeriksaan dokumen penumpang tujuan Malaysia. Kami ingin memastikan beberapa informasi mengenai keberangkatan Bapak Arfan." Aku menatap Dira, lalu berjalan menjauh sedikit agar pembicaraan tidak membuatnya semakin cemas. "Apa ada masalah dengan suami saya?" tanyaku. "Tidak ada masalah besar, Bu," jawabnya. "Hanya ada beberapa data keberangkatan yang tidak sesuai dengan jadwal yang tertera pada tiket."
Kami ingin tahu apakah Bapak Arfan menyampaikan perubahan jadwal pada Ibu sebelumnya. Aku terdiam sejenak. Yang saya tahu, suami saya berangkat untuk dinas 3 hari. Ia bilang jadwalnya sesuai tiket yang ia tunjukkan. Ada apa sebenarnya? Laki-laki itu terdengar berpikir sebelum menjelaskan. Di sistem kami, Bapak Arfan tercatat menggunakan tiket perusahaan berbeda dari biasanya. Selain itu, jadwal keberangkatannya bukan hari ini, tetapi 2 hari lalu. Kami mencoba menghubungi nomor beliau, namun tidak aktif. Aku menunduk perlahan. Informasi itu sangat berbeda dari yang Arfan katakan padaku. Maaf, jadi maksudnya suami saya sudah terbang 2 hari lalu? Begitu yang tercatat di sistem, Bu, jawabnya tanpa ragu. Itu sebabnya kami menghubungi pihak keluarga untuk memastikan tidak ada kesalahan data. Aku mencoba menjaga nada suaraku tetap stabil. Baik, terima kasih atas infonya. Saya akan coba menghubungi suami saya. Setelah menutup telepon, aku berdiri lama di tempat, memikirkan apa yang barusan ku dengar. Dira mendekat dan bertanya, Bu, ayah kenapa? Kok mukanya berubah? Aku mengajak Dira duduk bersamaku di sofa. Dira, tadi dari bandara? Katanya ayah berangkatnya beda dari yang ayah bilang ke kita. Beda gimana? Katanya, ayah sudah berangkat 2 hari lalu. Dira tampak bingung. Tapi, ayah tidur di rumah semalam. Aku hanya menatapnya tanpa segera memberi jawaban. Aku tahu kebingungannya sama besarnya dengan milikku. Setelah beberapa menit duduk dalam diam, aku memutuskan untuk menyambungkan informasi itu dengan apa yang kami temukan di dalam tas. Aku membawa tas hitam itu ke ruang keluarga dan meletakkannya di meja. Dira melihatnya dengan hati-hati, seolah tas itu menyimpan jawaban yang ia takutkan untuk dibuka kembali. Aku berkata, Dira, mungkin ayah memang sedang menjalankan tugas yang tidak bisa ia jelaskan pada kita. Bisa saja ini urusan pekerjaan. Dira bertanya, terus kenapa ayah tidak bilang, Bu? Aku menggeleng pelan. Ibu tidak tahu. Tapi kita tidak boleh membuat kesimpulan sebelum bicara langsung dengan ayah. Dira mengambil kotak abu-abu yang berisi flash disk. Bu, mungkin ini bisa kasih tahu sesuatu. Aku memperhatikan flash disk itu. Aku tahu membuka isi flash disk tanpa izin suami bukan tindakan yang tepat. Namun keadaan saat ini tidak biasa, dan ketidakjelasan informasi dari bandara membuatku mempertimbangkan pilihan itu. Apa kita buka, Bu? Tanya Dira lagi. Aku tidak langsung menjawab. Aku mengambil ponsel dan mencoba menelepon Arfan, namun hasilnya sama seperti yang dikatakan pihak bandara, tidak aktif. Aku mencoba beberapa kali lagi, tetap tidak tersambung. Aku akhirnya berkata, baik, kita lihat apa isi flash disk ini. Tapi kamu duduk di sini saja. Jangan jauh-jauh. Dira mengangguk. Aku mengambil laptop yang berada di meja belajar dekat ruang keluarga. Setelah menyalakannya, aku memasukkan flash disk itu. Dira duduk merapat, tetapi tidak menyentuh apapun. Ia hanya memperhatikan. Setelah beberapa detik memuat data, isi flash disk muncul. Ada satu folder utama yang diberi nama tanggal keberangkatan yang sama dengan yang disebut pihak bandara tadi. Di dalamnya terdapat beberapa file dokumen dan satu video singkat. Aku membuka dokumen pertama. Ternyata itu laporan teknis terkait proyek konstruksi besar, namun nama perusahaan dalam dokumen itu berbeda dari tempat kerja Arfan. Dokumen kedua berisi surat penugasan yang tidak pernah ia tunjukkan padaku. Dan ada satu file lain berjudul, Penjelasan untuk Rani dan Dira. Saat melihat judul itu, tanganku langsung berhenti di atas touchpad laptop. Dira menatap layar tanpa berkedip. Bu, ayah bikin itu?
Tanyanya pelan. Aku tidak menjawab. Aku membuka file tersebut. Namun sebelum kami sempat membaca isi lengkapnya, sesuatu yang lain terjadi. Sesuatu yang membuat situasi berubah dari sekadar kebingungan menjadi sesuatu yang harus kami pahami secara utuh. Isinya bukan hanya tulisan, tetapi sebuah rekaman suara yang mulai berjalan otomatis. Dan suara yang terdengar adalah suara Arfan sendiri. Suara Arfan terdengar jelas dari laptop, seolah ia sedang berbicara langsung dari ruangan yang tenang. Nada suaranya stabil, tidak terburu-buru, namun ada ketegangan halus yang tidak pernah aku dengar sebelumnya. Aku dan Dira secara refleks saling mendekat, mendengarkan tanpa mengedipkan mata. Dalam rekaman itu, Arfan menghela napas terlebih dahulu sebelum berbicara. Rani, Dira, kalau kalian mendengar ini, berarti aku tidak sempat menjelaskan secara langsung sebelum berangkat. Aku tahu ini tidak ideal, dan aku meminta maaf karena harus melakukannya dengan cara seperti ini. Aku menatap laptop tanpa berkedip. Dira memegang tanganku erat. Rekaman itu berlanjut. Ada beberapa hal terkait pekerjaan yang tidak bisa aku bagi secara terbuka. Aku terlibat dalam proyek baru melalui perusahaan rekanan. Proyek ini membutuhkan kerahasiaan penuh sampai waktu tertentu. Karena itu, aku tidak bisa memberikan informasi lengkap, bahkan pada keluarga. Ia berhenti sebentar, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih pelan. Aku tidak ingin kalian khawatir, tetapi aku juga tidak ingin kalian mencari-cari informasi saat aku belum bisa menjelaskannya. Dira menoleh padaku dan bertanya pelan, "Bu, ayah marah?" Aku menggeleng sambil mengusap punggung tangannya. Tidak, dia hanya menjelaskan. Rekaman itu lanjut berbunyi. Tas yang aku simpan di lemari berisi dokumen cadangan yang harus dijaga sampai aku pulang. Jika terjadi sesuatu dan aku tidak dapat menghubungi kalian, tas itu akan menjadi bahan yang bisa diberikan ke pihak resmi perusahaan. Flash disk itu juga akan berisi penjelasan dasar jika kalian membutuhkannya. Aku mendengar Arfan menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Jadwal keberangkatanku memang berubah. Aku terbang lebih awal dari tanggal yang kutunjukkan. Aku tidak ingin membuat kalian cemas atau bertanya terlalu banyak. Aku sudah menandatangani perjanjian yang mengharuskan aku merahasiakan hal ini. Aku dan Dira saling berpandangan lagi. Dira tampak bingung, tetapi sedikit lebih tenang karena mendengar suara ayahnya sendiri. Arfan kembali berbicara. Rani, jika kamu sedang mendengarkan ini, aku mohon kamu tetap menjaga suasana rumah agar Dira tidak ikut panik. Aku paham cara ini membuatmu merasa tidak diberi kepercayaan penuh, dan aku memohon maaf. Aku hanya terikat pada aturan yang tidak bisa kulanggar. Dira spontan berbicara ke layar seakan ayahnya bisa mendengar. Ayah, aku takut waktu ayah simpan tas itu. Tapi aku tidak marah. Aku tersenyum tipis mendengar ucapannya, meski hatiku sendiri penuh pertanyaan. Rekaman berlanjut, aku mungkin tidak bisa mengaktifkan ponsel selama beberapa waktu. Jangan panik jika tidak bisa menghubungiku. Aku akan memberi kabar kalau sudah tiba di lokasi tujuan yang ditentukan. Setelah beberapa detik hening, Arfan berkata, Rani, kalau kamu merasa perlu, kamu bisa membawa dokumen di tas itu ke kantor pusat perusahaan lamaku. Mereka akan mengerti dan bisa mengonfirmasi informasi yang perlu kamu ketahui tanpa melanggar perjanjian. Ia berhenti sebentar sebelum menambahkan, tolong jangan buka dokumen teknis selain yang sudah terbuka di flash disk. Sebagian dari berkas itu tidak seharusnya dibaca tanpa izin. Aku titip itu padamu. Rekaman itu berhenti tiba-tiba. Layar kembali menampilkan daftar file. Tidak ada kelanjutan lain. Aku dan Dira masih duduk diam beberapa detik sebelum Dira berbicara. Bu, berarti ayah tidak hilang ya? Aku menggeleng lembut. Tidak, Dira.
Ayah sedang dinas, hanya caranya berbeda dari biasanya. Dira menunduk sebentar. Aku takut tadi. Soalnya ayah masuk-masukin barang buru-buru. Aku menjawab, ibu juga bingung, tapi sekarang kita sudah tahu sebagian alasannya. Aku mematikan laptop, lalu menarik napas panjang untuk memastikan pikiranku tetap terarah. Aku tahu aku harus menentukan langkah selanjutnya. Tidak baik jika hanya berdiam diri, tetapi juga tidak bijak mengambil keputusan terburu-buru. Aku memutuskan untuk melakukan yang paling masuk akal, mengecek kebenaran informasi yang disebut Arfan dalam rekaman. Dira, ucapku perlahan, kita akan ke kantor pusat ayah besok. Kita bawa tas ini dan tanya secara resmi. Ayah sendiri yang bilang begitu. Dira mengangguk, tampak sedikit lega. Bu, boleh aku ikut? Tentu, jawabku. Ibu tidak akan tinggalkan kamu sendirian. Setelah itu, aku menyimpan kembali tas hitam itu di tempat aman. Tidak di lemari, tetapi di laci berkunci di ruang kerja. Aku ingin menjaga barang itu dengan benar, sesuai instruksi Arfan. Dira mengikuti gerakanku dengan hati-hati, memastikan semuanya terlihat meyakinkan sebelum ia merasa cukup tenang. Kami duduk bersama selama beberapa menit sebelum aku mengajaknya makan sore. Suasana rumah perlahan kembali stabil, meskipun isi rekaman tadi masih terbayang-bayang di kepalaku. Setidaknya kami kini memiliki penjelasan, meski belum sepenuhnya lengkap. Saat Dira sedang makan, ia berkata, Bu, ayah ngomongnya kayak lagi serius banget ya, tapi nggak marah. Aku tersenyum kecil. Iya, dia serius karena pekerjaannya. Tapi dia juga masih mikirin kita. Dira menatap piringnya sejenak, lalu bertanya, Bu, nanti kalau ayah pulang, kita tanya lagi boleh? Tentu, jawabku. Ayah pasti akan jelasin semuanya setelah pekerjaannya selesai. Setelah makan, aku menyiapkan Dira untuk beristirahat. Meskipun masih ada rasa penasaran yang belum terjawab, setidaknya ketegangan yang kami rasakan sejak pagi sudah mereda. Dira tampak lebih tenang dibanding sebelumnya. Saat menutup pintu kamar Dira, ia berkata pelan, Bu, makasih sudah berani buka lemari. Aku tersenyum. Ibu lakukan karena kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia mengangguk, lalu akhirnya tidur setelah beberapa menit. Aku sendiri duduk di ruang tamu, memikirkan rekaman itu sambil memegang ponsel. Semua mulai masuk akal, meski masih ada hal yang harus dikonfirmasi besok. Namun yang terpenting, aku tahu Arfan tidak pergi tanpa alasan. Dan meskipun caranya tidak ideal, ia tetap memikirkan kami. Keesokan paginya, rumah terasa lebih hening dibanding biasanya. Mungkin karena pikiran dan kecemasan sejak kemarin masih tertinggal dalam benakku. Aku bangun sedikit lebih pagi agar sempat menyiapkan kebutuhan Dira sebelum kami pergi ke kantor pusat tempat Arfan bekerja. Hal pertama yang kulakukan adalah memastikan tas hitam itu masih berada di tempat yang sama, terkunci aman di laci ruang kerja. Setelah memastikan semuanya, aku kembali ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Dira bangun perlahan dan berjalan ke dapur sambil mengusap matanya. Ia duduk di kursi dan berkata, Bu, kita jadi ke kantor pusat ayah hari ini? Aku mengangguk. Iya. Kita berangkat setelah kamu selesai sarapan dan bersiap. Ia tampak sedikit gugup, namun jauh lebih tenang daripada kemarin. Bu, nanti di kantor ayah, mereka bakal jelasin semua? Seharusnya begitu, jawabku. Ayah bilang mereka akan mengerti kalau kita membawa tas itu. Setelah makan, kami bersiap. Aku membawa tas hitam itu di dalam tas kerjaku, memastikan tidak terlihat oleh siapapun. Dalam perjalanan menuju kantor pusat, suasana di mobil terasa lebih sunyi dari biasanya. Dira hanya sesekali bertanya hal-hal kecil, seperti berapa lama lagi kami sampai,
apakah kantor ayah besar, atau apakah ayah pernah menceritakan tentang kantornya. Aku menjawab semuanya pelan dan sederhana agar ia tetap tenang. Sesampainya di kantor pusat, aku menuju meja resepsionis. Selamat pagi. Saya ingin bertemu dengan bagian administrasi atau pihak yang terkait dengan keberangkatan dinas karyawan. Suami saya bernama Arfan. Resepsionis itu menatapku sopan. Baik, Bu. Bisa saya lihat identitas Ibu? Dan apakah Ibu membawa dokumen pendukung? Aku mengeluarkan KTP dan menjawab, ada tas yang perlu saya sampaikan. Suami saya menitipkan untuk dibawa ke pihak perusahaan jika diperlukan. Resepsionis itu mengangguk, lalu memanggil seseorang dari dalam. Tidak lama kemudian, seorang pria berusia sekitar 40 tahun menghampiri kami. Ia mengenalkan diri sebagai kepala divisi administrasi. Selamat pagi, Bu Rani. Mari kita bicara di ruang rapat kecil. Biar lebih tenang. Aku dan Dira mengikuti langkahnya menuju ruangan yang terletak di sisi koridor. Ruangan itu terang, bersih, dan hanya diisi meja oval kecil dan 4 kursi. Setelah kami duduk, pria itu berkata, Bu, kami sebenarnya sudah mengantisipasi kedatangan Anda. Bapak Arfan mengirim pemberitahuan sebelum keberangkatan bahwa keluarga mungkin akan menghubungi kami. Aku mengangguk perlahan. Kemarin saya menerima telepon dari pihak bandara. Jadwal keberangkatan suami saya berbeda dari yang ia katakan. Itu sebabnya kami datang untuk memastikan. Pria itu tampak memahami situasinya. Benar, Bu. Bapak Arfan memang sedang menjalani tugas yang bersifat khusus. Perusahaan tidak dapat memberikan penjelasan rinci karena perjanjiannya bersifat tertutup. Namun beliau meminta kami menjelaskan hal-hal yang boleh diketahui pihak keluarga agar tidak menimbulkan salah paham. Dira memandang pria itu dengan mata kecil penuh rasa ingin tahu. Ia bertanya pelan, Om, ayah saya baik-baik saja? Pria itu tersenyum kecil. Iya, adik. Ayahmu baik-baik saja. Dia hanya tidak bisa membawa ponselnya. Aku menarik tas hitam dari dalam tas kerjaku dan meletakkannya di meja. Suami saya bilang tas ini perlu diserahkan kalau ada hal yang membingungkan. Pria itu mengangguk dan membuka tas tersebut dengan hati-hati. Ia memeriksa isinya, dokumen, kartu akses, dan kotak kecil berisi flash disk. Setelah memeriksanya, ia menutup tas itu kembali. Ibu, semua ini memang bagian dari tugas khusus beliau, jelasnya. Kami tidak bisa menjelaskan seluruh detailnya, tapi saya bisa memastikan bahwa suami ibu menjalankan pekerjaan yang legal, berada di bawah pengawasan perusahaan, dan tidak dalam kondisi berbahaya seperti yang mungkin ibu takutkan. Aku bertanya lagi, kenapa jadwal keberangkatannya berbeda? Dan kenapa ia tidak memberitahu kami? Pria itu menjawab dengan nada hati-hati, ada prosedur tertentu yang mengharuskan perubahan jadwal dilakukan mendadak. Beberapa karyawan yang terlibat dalam proyek ini memang tidak diizinkan memberitahu jadwal asli kepada keluarga demi menjaga kerahasiaan proyek. Kami memahami bahwa hal ini tidak nyaman bagi pihak keluarga, tapi itu bagian dari aturan. Dira menatap pria itu lama sebelum berkata, ayah bilang dia minta maaf di rekaman. Pria itu tersenyum dan mengangguk sopan. Ya. Ayahmu memang merasa bersalah karena tidak bisa cerita secara langsung. Beliau ingin kalian tenang sambil menunggu dia kembali. Aku menarik napas panjang. Penjelasan pria itu tidak sepenuhnya menjawab semua rasa penasaran, namun cukup untuk meredakan kecemasan yang kami rasakan sejak kemarin. Berarti suami saya akan pulang sesuai jadwal yang ia sampaikan? Tanyaku. Ia mengangguk. Ya, Bu. Jika tidak ada perubahan, beliau akan pulang pada waktu yang sama seperti yang beliau katakan. Setelah itu, suami ibu bisa menjelaskan lebih rinci.
Setelah mendapatkan penjelasan itu, aku dan Dira berpamitan. Di perjalanan pulang, suasana mobil terasa berbeda, lebih ringan. Dira bersandar pada kursi sambil berkata, "Bu, aku lega. Ayah ternyata nggak kenapa-kenapa." Aku tersenyum dan mengelus kepalanya. "Iya, Dira. Ayah hanya sedang bekerja. Nanti kalau ayah pulang, kita dengar ceritanya langsung." Saat tiba di rumah, aku menata kembali barang-barang di ruang tamu. Aku sengaja meletakkan ponsel di tempat yang mudah kulihat, berharap ada pesan dari Arfan meski ia berkata tidak selalu bisa menghubungi. Dira duduk di sofa sambil membawa buku mewarnainya. Suasana rumah kembali terasa normal. Sore harinya, ketika aku sedang membuat teh, Dira memanggilku. "Bu, aku mau bilang sesuatu." Aku mendekat dan duduk di sampingnya. "Apa, sayang?" Dira tersenyum kecil. "Aku tadi takut banget tentang lemari ayah, tapi ternyata ayah cuma kerja. Aku senang kita berani cek semuanya." Aku mengangguk. "Iya, Dira. Kadang hal yang tidak kita mengerti memang membuat kita takut. Tapi kalau kita hadapi pelan-pelan, kita bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi." Dira kemudian bersandar di bahuku. "Bu, kalau ayah pulang nanti, kita bilang ke ayah kalau kita nggak marah ya?" "Iya," jawabku sambil tersenyum. "Kita bilang begitu." Hari itu berakhir dengan suasana rumah yang lebih tenang. Ada pemahaman baru tentang pekerjaan Arfan, ada kelegaan, dan ada rutinitas yang perlahan kembali seperti semula. Meski masih ada hal yang belum terungkap, setidaknya aku dan Dira kini berada di titik baru. Titik di mana kami tidak lagi dipenuhi kecemasan, melainkan menunggu dengan lebih tenang. Malam itu, sebelum tidur, aku membuka pesan terakhir Arfan. Hanya tulisan sederhana, "Nanti aku kabari lagi. Jaga diri kalian." Meski singkat, pesan itu terasa cukup. Kini keadaan sudah kembali stabil, dengan pemahaman baru, ketenangan baru, dan rutinitas yang berjalan seperti biasa, sambil menunggu seseorang yang kami percaya untuk pulang dan menjelaskan sisanya sendiri.